Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Eka. Kali ini aku mau sharing tentang tips untuk menjaga kesehatan saat hamil. Apalagi di pandemi yang seperti ini, teman-teman wajib untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Buat teman-teman yang mau tahu seperti apa tipsnya, simak terus videonya sampai habis ya. Tips yang pertama adalah segera periksakan ke dokter SPOG ketika tespek teman-teman menunjukkan garis 2. Kenapa? Karena tespek garis 2 itu belum tentu menunjukkan hasil teman-teman hamil. Bisa jadi kehamilan yang terjadi adalah hamil anggur, hamil ektopik, atau hamil di luar kandungan. Jika amit-amit teman-teman mengalami hal yang seperti itu, teman-teman bisa mendapatkan treatment yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Tapi kalau alhamdulillahnya teman-teman dinyatakan positif hamil, teman-teman juga bisa untuk mengkonsultasikan kehamilan teman-teman. Kenapa disarankan untuk langsung datang aja ke dokter SPOG? Karena kalau teman-teman datang ke bidan di usia yang masih muda, biasanya kita itu mendapatkan tespek garis 2 teges ketika sudah telat sekitar 1-2 minggu. Nah, telat 1-2 minggu itu biasanya baru berusia sekitar 6 minggu, dimana kalau teman-teman periksa ke bidan dan diraba perutnya, biasanya belum terasa apa-apa. Itu berdasarkan pengalaman yang aku alami sendiri. Aku datang ke bidan, bidannya itu sama sekali nggak mau periksa karena telatnya itu baru sebentar dan kata bidannya belum teraba apa-apa. Tapi kalau teman-teman datang ke dokter SPOG kemudian di USG biasanya sudah terdapat kantong. Kalau teman-teman telat sekitar 1-2 minggu. Kalau misalnya telatnya udah agak lama, misalnya 1 bulan, misalnya 2 bulan atau 8 minggu, biasanya sama bidan itu sudah teraba. Itu juga pengalaman aku. Beliau mau periksa itu ketika kandungannya itu sudah 8 minggu dan sudah dinyatakan positif hamil. Tips yang kedua adalah menceritakan seluruh riwayat penyakit yang teman-teman punya, misalnya alergi atau penyakit berat lainnya. Kenapa? Karena supaya dokter bisa memberikan treatment yang terbaik untuk kehamilan teman-teman. Karena biasanya kalau ada penyakit bawaan itu pasti lebih beresiko. Tips yang ketiga adalah mengikuti semua anjuran dokter, mulai dari makanan, minuman, kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dan juga vitamin yang boleh teman-teman konsumsi. Kalau aku sendiri selama hamil, makanan dan minuman itu tidak ada pantangan sama sekali kecuali minuman yang beralkohol ya, karena memang tidak mengkonsumsi itu. Kemudian minuman yang bersoda aku juga tidak mengkonsumsi. Selain yang aku sebutin tadi itu, aku tetap konsumsi tapi dalam batas yang wajar. Dan aku lebih banyak mengkonsumsi minuman yang mengandung cairan ion seperti Pocari Sweat ataupun air kelapa muda ataupun dengan daging kelapa mudanya itu, tapi juga dalam porsi yang sewajarnya. 1 minggu itu 2 hari atau 2 kali sampai 3 kali aja. Kalau berlebihan tentunya itu juga nggak baik. Kalau makanan yang instan itu benar-benar dipangkas ataupun dikurangi. Bukan tidak makan sama sekali ya, selama 9 bulan itu kayaknya tidak mungkin untuk menahan selama itu ya, pasti ngiler, jadi tetap mengkonsumsi tapi dipangkas. Mie ayam, bakso, udang semuanya tetap dikonsumsi tapi benar-benar kayak terbatas banget, kayak cuma nyicip aja supaya nggak penasaran gitu ya rasanya seperti apa. Karena nahan selama 9 bulan itu aku yakin bukan perkara yang mudah. Untuk kegiatan yang dilakukan, kalau di trimester yang pertama, teman-teman biasanya disarankan untuk mengurangi aktivitas yang berat-berat dulu. Kenapa? Karena di sana sedang ada pembentukan janin gitu ya. Jadi seperti nyuci piring, kemudian ngepel, nyuci baju, itu biasanya dikurangi. Atau misalnya teman-teman tetap melakukan hal yang seperti itu, tapi banyakin istirahatnya, banyakin di jedanya. Kalau kehamilan teman-teman tidak ada masalah, tidak ada flek, tidak punya riwayat keguguran, mungkin aman-aman aja ya. Tapi kalau teman-teman yang ngeflag, kemudian ada riwayat keguguran di sebelumnya, biasanya dokter akan menyarankan untuk bed rest. Kenapa? Karena di trimester pertama itu memang masih sangat amat rawan ya. Sampai usia kehamilan 7 bulan itu biasanya baru aman. 7 bulan, 8 bulan ke atas itu baru aman, tapi 7 bulan ke bawah itu masih amat sangat rawan dan riskan. Alangkah lebih baiknya teman-teman mengurangi kegiatan yang berat-berat. Olahraga juga yang ringan aja, jalan kaki ataupun yoga. Tidak usah lari-lari atau nge-gym yang berat-berat dulu, itu dikurangi di trimester pertama. Tapi kalau di trimester kedua dan ketiga biasanya sudah lebih aman dan sudah bisa melakukan olahraga yang lebih lagi ya, misalnya jalan cepat. Itu kan lebih berat ya di trimester kalau itu dilakukan di trimester pertama rasanya nggak mungkin karena kan cepet capek, tapi kalau di trimester ketiga itu akan membantu teman-teman ketika proses melahirkan. Untuk makanan sendiri itu sebenarnya
sebenarnya tidak perlu yang namanya makan untuk 2 orang, karena kita kan biasanya di masyarakat selalu bilang makan untuk 2 orang atau 2 porsi. Sebenarnya kalori yang ditambahkan itu hanya sedikit aja, sekitar 300 gram di trimester yang pertama. Teman-teman bisa googling aja langsung. Jadi supaya penambahan berat badannya itu tidak berlebih seperti yang aku alami, apa aja dimakan, apalagi enak makan, lebih baik teman-teman mengurangi aja porsinya. Maksudnya tidak usah berpikiran untuk makan 2 porsi, tapi ditambah aja sedikit kalorinya. Tidak usah makan yang berlebihan dan karena hamil kemudian pengen makan semuanya, itu menurut aku jangan, karena penambahan berat badannya akan sangat drastis. Kalau penambahan berat badannya itu ngefek ke janin, itu kan sayang ya. Maksud aku kalau nanti pas lahiran babynya ternyata udah terlalu besar, itu kan sangat beresiko untuk bayi dan juga ibunya. Jadi lebih baik memang makan sesuai porsinya aja, tidak usah berlebihan. Kurang-kurangin juga makanan yang manis-manis. Tapi kalau berat badan janin teman-teman itu kurang, teman-teman disarankan untuk makan dan minum yang manis diperbanyak. Kalau aku dulu ngalir berat badannya itu bukan ke bayinya tapi ke akunya. Jadi akunya berat badannya tuh naiknya parah banget, sementara sebenarnya bayi yang di dalam itu dia naiknya standar aja sesuai dengan usia kehamilan dia. Selanjutnya adalah jangan sembarangan konsumsi obat-obatan. Kenapa? Karena sangat rawan ya ibu hamil untuk mengonsumsi obat-obatan, apalagi yang dijual di warung. Biasanya dokter SPOG itu akan memberikan advice ya atau saran ketika teman-teman sakit, misalnya bed rest dulu nih, kalau misalnya bed rest nggak sembuh baru dikasih obat. Dan itu wajib banget untuk konsultasi ke dokter ataupun bidan teman-teman ketika mau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, karena nggak semua obat-obatan bisa dikonsumsi. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman sakit langsung datang aja ke bidan atau dokter supaya diberikan obat yang sesuai dengan yang teman-teman alami sakit. Tips yang berikutnya adalah tetap aktif untuk beraktivitas. Seperti yang aku bilang tadi, jangan karena hamil kemudian teman-teman jadi mageran dan malas ngapa-ngapain. Tapi tetap kegiatannya juga harus diperhatikan, terutama di trimester yang pertama. Kalau di trimester yang ketiga, teman-teman kalau nggak ada masalah kehamilan seperti plasenta previa dan tidak ada pendarahan lainnya, teman-teman menurut aku harus banget yang namanya aktif supaya lahirannya bisa normal, dimudahkan dan dilancarkan. Berikutnya yang paling penting adalah stop merokok dan non-alkohol. Kalau suami teman-teman merokok atau teman-teman berada di lingkungan yang orang perokok, teman-teman hindari dulu deh, karena itu sangat amat berbahaya. Nggak cuma buat diri teman-teman, tapi itu sangat berbahaya buat janinnya. Jadi stop yang merokok dulu buat yang perokok, dan mintalah suaminya untuk merokoknya itu di luar dan masuk ke rumah itu sudah dalam kondisi yang bersih. Berikutnya adalah hindari kontak dengan bahan kimia, contohnya cat rambut, itu kan bahan kimia. Stop dulu lah selama 9 bulan itu nggak usah ngecat rambut dulu, karena itu bahaya banget ya. Terus juga skincare juga harus diperhatikan kandungannya, mana yang aman dan tidak aman untuk ibu hamil. Berikutnya adalah hindari kontak dengan hewan yang belum divaksin. Meskipun sudah divaksin, menurut aku lebih baik hindari dulu kontak langsung. Teman-teman bisa lihat aja, tapi untuk membersihkan kotoran-kotoran lebih baik orang lain, karena menghindari ya, riskan banget. Kalau yang biasanya terkenal itu kan kucing gitu ya, kucing yang belum divaksin, kucing liar atau pokoknya kucing itu lebih baik dihindari dulu, karena kotorannya dihindari dulu, nggak usah pegang-pegang dulu, tapi tetap lihat-lihat aja boleh, tapi jangan membersihkan kotorannya, karena kotorannya itu yang berbahaya. Berikutnya adalah istirahat yang cukup dan jaga emosi. Istirahat itu penting banget ya, nggak cuma kalau kita lagi hamil aja. Nggak hamil aja kita juga butuh istirahat yang cukup, apalagi pas lagi hamil. Kalau teman-teman merasa habis kegiatan kemudian capek, wajib untuk duduk ataupun tiduran dulu supaya capeknya hilang dulu dan nggak ngerasain yang kencang-kencang. Biasanya kalau teman-teman kecapean itu jadi kencang-kencang perutnya, itu langsung istirahat aja. Dan jaga emosi itu penting banget. Jaga emosi itu harus banget, karena itu sangat amat berpengaruh ke janin. Jadi emosi yang kita punya emosi itu nggak cuma ketika kita marah ya, sedih juga, itu bisa nyalur lewat plasentanya si janin, dia masuk ke janinnya, dan itu akan jadi janinnya ikutan sedih, ikutan stres. Nah, itu juga harus dijaga.
Nah, itu dia tadi tips yang bisa aku berikan untuk menjaga kesehatan saat teman-teman hamil. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel aku. Kalau kalian punya tips yang lain juga komen aja di bawah, kita sharing-sharing aja. Buat teman-teman para pejuang garis 2, aku doakan semoga teman-teman segera diberikan momongan. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.